Sorry guys, gue telat, tapi gue bahagia. Ini dia Ortus 8 Hypersonic 1.3 yang udah 2 bulan ini kita tes performance-nya. Yuk kita simak bareng-bareng gimana reviewnya. Halo guys, Dimas di sini, dan kali ini kita bakal potong langsung Ortus 8 Hypersonic 1.3 yang mungkin ini juga udah jadi request kalian semua ya, banyak yang udah penasaran. Dan disclaimer aja, di video kali ini gue akan ngerubah format review kita yang biasa dengan yang lebih kompleks. Kita udah pernah potong yang versi pertamanya, ternyata gue lebih senang lagi ketika datang yang 1.3 ini. Yang bikin gue terharu tuh sebenarnya tim Ortus juga nonton review kita yang pertama. Kalau menurut gue secara look ini adalah Hypersonic paling cakep ya dibandingin sama semua versi-versi sebelumnya. Yang mengganggu sebenarnya adalah warna, kalau kata banyak user. Karena Ortus itu sebenarnya asik kalau bikin warna-warna kalem, tapi nggak tahu kenapa mereka selalu pilih warna-warna ngejreng. Paling oke cuman warna putih doang. Meskipun gue rasa sebenarnya warna putih yang paling cakep sih dari semuanya. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, langsung aja kita gas bedah sepatunya. Sendiri aja. Bisa nggak? Ya, tidak membayangkan orang. Tetap aja. Iya. Harus begini dulu. Tidak. Nice. Nggak apa-apa. Gila bos, harus begini dulu. Oke. Mana ya? Kepada meninggalkan pertandingan. Ini dia Ortus Hypersonic 1.3. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pembahasan tentang material. Dari segi upper, ini adalah mesh ya, yang punya breathability sangat bagus sekali karena meshnya sangat-sangat lebar sekali. Lubang-lubangnya di sini itu berjarak sekitar 0,8 mm sampai 0,1 mm. Lubang yang cukup luas buat udara keluar masuk. Dan ini juga menjadikan sepatu ini sebagai salah satu sepatu yang paling breathable yang pernah kita tes. Jadi ada dua yang menjaga struktur sepatunya, yang dari luar itu bagian plastik elastis lah ya, ini di-press lebih tepatnya. Kemudian bagian dalamnya juga sama ya, di press. Kita udah potong setengahnya, tapi struktur sepatunya masih terlihat dengan sangat baik. Good job. Untuk midsole-nya, ini yang disebut dengan Stratus Foam oleh mereka Pylon, tapi Pylon-nya beda dengan Pylon yang kita tahu. Gue yakin ini pasti ada campuran material yang lain. Feel-nya, rasanya, cara dia bereaksi mirip sekali dengan Pylon. Ringannya cukup ringan, cukup oke ya. Dan kalau gue boleh berikan penilaian, ini 9,5 dari 10 untuk breathability-nya sendiri. Yang jadi pertanyaan adalah durabilitas. Nah, kita akan pakai metode yang sama, yaitu pengetesan 30 detik dengan menggunakan Dremel di area-area yang akan bergesekan dengan kaki kalian, terkhusus area heel-nya di sini, kemudian untuk outsole-nya juga. Yuk kita simak bareng-bareng kayak gimana. Dari segi upper sendiri, ini bukan upper yang durable, karena ya kita tahu sendiri, ini mesh yang sangat tipis, dan kita tes menggunakan Dremel selama 30 detik, belum sampai 30 detik aja, jadi detik 10 udah jebol. Untuk yang pakai penguatnya ini ya, bagian plastiknya ini sedikit lebih baik, jebolnya di detik ke-15. Untuk upper ini sendiri, kekuatannya ya, daya tahannya, gue akan berikan rating 5 dari 10. Sedangkan di heel areanya, kita juga berikan waktu yang sama, 30 detik, itu beberapa detik awal, 5 detik awal sudah mulai kekoyak ya bagian paddingnya di sini, langsung tembus ke lapisan terakhir ya. Ini juga bukan durabilitas yang oke, tapi then again, ini tuh sebenarnya sepatu lari yang tidak dibikin untuk durable. Jadi ya nggak apa-apa juga kan ya kalau gua kasih rating 5 dari 10 untuk durabilitas. Kemudian untuk outsole-nya sendiri, outsole dengan ketebalan 1,2 ini bener-bener habis, bahkan
sedikit minus, memperkirakan ini sekitar 0,3 mm yang habis selama 30 detik. FYI aja, ini adalah sepatu yang sudah kita pakai di sekitar 100-150 km, dan ini juga udah kelihatan habisnya di bagian sini ya, bagian heel-nya itu udah rata banget. 30 detik itu bisa menghabiskan keseluruhannya plus 0,3 mm, artinya ini sebenarnya cukup tahan lama ya yang tipis ini. Jadi mungkin 4 kali lipatnya ya, 450 km sampai 500 something km itu sangat masuk akal sih. Cukup bagus, gue akan kasih 8 dari 10 ya untuk ketahanan si outsole-nya ini. Gue coba ukur dengan Newton meter, kita mendapatkan angka 80 Newton atau 8 kilogram untuk gaya dan beban yang bisa ditahan oleh upper ini. Gue akan kasih rating 5 dari 10 untuk ketahanan material uppernya. Mari kita beralih buat material sole-nya. Mulai dari insole-nya dulu ya. Kita udah cabut sampel insole-nya buat kita tes durometer. Untuk insole-nya sendiri di angka 15,5. Padahal katanya ini kurang empuk ya. Tapi menurut pengatesan durometer, 15 itu sebenarnya sangat empuk sekali loh. Gue akan kasih lihat sedikit dulu berapa ketebalan midsole-nya. Mulai dari bagian toe areanya, itu ketebalan midsole-nya berkisar segini. Kemudian bagian tengahnya adalah segini. Dan terakhir, untuk bagian heel-nya ya, yang paling tebal itu kurang lebih segini. Rockernya ini cukup agresif sekali ya, yang namanya juga sepatu race day. Tingkat kemiringannya cukup besar. Nah, gimana dengan keempukan midsole-nya ini? 15,15. Jadi sebenarnya konsisten, midsole dengan insole itu empuk, pakai banget loh secara kategorinya. Untuk berapa dropnya dari sebelum dan setelah diisi kaki oleh usernya, gue nggak bisa menjawab dengan pasti karena kita gagal mendapatkan data yang konsisten. Tapi seenggaknya, ukuran dimensi tadi bisa memberikan masukan lah buat kalian kayak gimana dimensi si sepatunya. Nah, lanjut dengan performa si sole-nya sendiri. Dengan drop flow testnya, kami mendapatkan angka segini ya, dan ini juga bukan sesuatu yang buruk. Nah, kenapa nggak sebonci? Ada plat karbon yang keras di sini, jadi foamnya kan nggak full dari atas sampai bawah. Kemudian pertanyaannya untuk plat karbonnya sendiri, bahan apa ini? Ini beneran plat karbon guys, jadi kita udah coba bakar, ada yang meleleh nggak? Ada. Pengalaman kita di Ortus 8 Hypersonic 1.0 itu plat karbonnya memang dilapisi plastik, yang which is sebenarnya nggak apa-apa juga. Itu terjadi di sini, tapi entah kenapa gue menemukan kalau plastiknya tidak setebal itu. Plastiknya lebih sedikit daripada yang ada di 1.0. Karbonnya memang lebih banyak. Tipe karbon apa yang dipakai? Karbon lembaran, karbon yang layer-layer gitu, ada beberapa layer, nggak gimmick ya guys ya. Nah, gue nggak bisa ngomong banyak tentang performanya karena hal yang aneh yang gue dapatkan ketika gue tes kelentingan begitu, gue nggak dapat angka yang sangat bagus kayak kalian bisa lihat di ilustrasinya. Kalau boleh gue simpulkan dalam rating sederhana, gue akan berikan rating bagi soalnya sendiri ya, itu di angka 8 dari 10. Kalau boleh gue simpulkan, secara material aja dulu dan performa materialnya, gue akan berikan rating 7,5 dari 10 untuk keseluruhan soalnya, baik itu insole, midsole yang sudah dilengkapi dengan plat karbonnya, dan outsole-nya gitu ya. Kalau gue rata-ratakan, dari segi uppernya, gue akan berikan poin 7 dari segi upper dan midsole-nya. Untuk konstruksi sendiri, dari segi jahitan, memang Ortus Hypersonic ini sudah pakai Strobel stitch ya, as to be expected. Strobel stitch-nya kuat, rapih, good job. Gue kasih ilustrasi dulu ya, dengan betapa susahnya gue ngebongkar ini. Nih, gue ngerasa bener-bener bondingnya itu jauh lebih baik daripada 1.0 loh. Bahkan gue menemukan di beberapa bagian di plat karbonnya ini ya, itu dilem dengan material midsole yang nge-sandwich-nya dia. Dan in between ya dikasih lem. Sebelumnya memang nggak dikasih lem, dikasih. Tapi lem kali ini jauh lebih kuat lagi. Gue udah ampun-ampunan nih Ortus. Gue akan bilang secara lem-lemannya itu superb sih, secara konstruksinya itu superb di angka 8,5 dari 10. Ini secara kerapihan, good job Ortus, kalian keren banget. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, last and shape. Hypersonic ini didevelop dari kakinya pelari, yang dimana kakinya itu sebetulnya lebih sempit ya, lebih narrow. Makanya ini kemudian menjadi sepatu yang narrow, lebih ngepas ke kakinya untuk mendukung performance. Sayangnya kaki orang Indonesia yang non atlet itu sebenarnya
cukup lebar. Kemudian muncullah 1.3 yang versi lebih barunya ini yang lebih lega sedikit. Artinya blister akan tetap ada, tapi di 2 tes user kami untuk sepatu yang hijau ini tidak menimbulkan blister di bagian samping-sampingnya ini. Nah, kita ukur bareng-bareng yuk kelasnya gitu untuk lebarnya segimana. Untuk lebarnya di size 42 itu kurang lebih segini. 100,9 masih di middle, jadi kalau kalian yang wide tetap akan kena masalah. Untuk segi lastnya, gue akan kasih bonus di 7,5. Gue juga akan liatin bagaimana fit kakinya dari si user sendiri, biar kalian nilai sendiri. Nah, untuk beberapa detail di shape-nya ini ya, untuk toe box ini nggak aman banget, tapi cukup bisa diterima. Nah, yang kemudian menjadi masalah adalah di bagian belakang ini. Bener-bener pas banget di area kolarnya, di area mata kaki. Inilah yang kemudian membuat blister di bagian belakang. Nah, bagian belakang sini itu udah punya padding ya. Paddingnya ini di bawah mata kaki. Sedangkan kolarnya ini kan di ujung sininya punya sudut yang cukup tajam. Kalian bisa lihat segini ya. Begitu kaki ini nekuk, ini akan bagian ini nih, ini akan nusuk ke bagian belakang kakinya, dan inilah yang kemudian membuat blister belakangnya. Kalian mungkin ingat kita sempat bahas user kita tuh berdarah. Jadi kesimpulan awalnya dari segi fit ini adalah sepatu yang perlu break in. Dari segi fitnya 8 dari 10 cukup oke kan. Gue akan kasih rating 7,75 untuk last and fitnya ya buat si sepatu ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin keempat, yaitu kenyamanan dan performance. Kalau gue boleh rating dengan pemilihan fit yang senak ini sebenarnya di angka 7,5, cukup oke ya buat kelas-kelas sepatu seperti ini. Kemudian dari segi adem ya, kalian udah lihat sendiri tes breathability-nya, ini adalah salah satu sepatu yang adem dan adem banget. Ademnya 9 dari 10. Kemudian dari bobotnya nih. Nah, bobotnya sendiri di size 42, 248 untuk race shoes. Ini bukan angka yang buruk dong. Ini termasuk sepatu yang ringan. Jadi dari segi bobot akan gue kasih rating 7 dari 10. Kemudian untuk segi performance-nya, ini gimana sih untuk race-nya? Jadi temuan kami untuk 5 km dengan pace yang nggak terlalu tinggi, ini oke-oke aja. Dengan 10 km juga sama, case-nya masih oke-oke aja. Beda user bisa beda preferensi ya. Gue ngelihat ini memang sepatu yang cukup oke buat speed dan interval. Ya, balik lagi pada akhirnya semua ke usernya. Satu hal yang harusnya kalian garis bawahi untuk soal ini feel-nya jadi berat setelah beberapa kilometer ya. Tapi ada satu hal yang kerasa enak sekali dengan sepatu ini, yaitu setidaknya dari data yang itu, gue akan berikan rating kenyamanan dan performance-nya. Kenyamanan gue akan kasih di 7,5 dari 10, tapi dari segi performance-nya gue kasih 8 dari 10. Jadi untuk segmen kenyamanan dan performance ini, gue berikan rating 7,8 dari 10. Cukup oke ya. Nah, sedangkan segmen kelima, gue mengundang test runner kita, Dwina, yang udah beberapa kali naik podium untuk memberikan penilaian secara personal terhadap sepatu ini. Subjektif, ya, tapi kali ini subjektifnya didukung dengan pengalaman di beberapa race. Pemakaian total, sepatu ini sudah mencapai 270 km. Gimana pendapatnya? Kita simak rame-rame. Halo semuanya, perkenalkan aku Dwina Erika dan aku bertugas di sini untuk mengetes sepatu ini. Sekarang sudah terpakai kurang lebih sekitar 250 kilo dan udah dipakai juga ke berbagai kondisi kayak race, latihan interval, daily run, dan ini menurut aku tentang sepatu ini. Oke, sebagai informasi, di lari sendiri aku punya catatan waktu untuk personal best 5K aku sendiri itu sekitar 27 menit 30 detik. Dan di 10K itu 1 jam 27 detik. Baru aja kemarin di Mangkunegaran, luar biasa. Dari segi fungsi, menurut aku sepatu ini tuh cocok banget buat latihan speed. Jadi kayak interval, tempo, dan time trial kayak gitu ya. Ini enak banget. Aku kasih rating 8. Untuk feel during lari ya, karena yang aku rasain berbeda-beda ya, kayak kalau misalnya ini pendek enak banget, kalau makin lama gitu kayak kurang gitu sedikit. Untuk pace yang sedikit santai tapi lumayan jauh gitu, aku pakai 15K. Ini aku kasih rating di 7. Pace yang cukup kenceng tapi waktunya pendek ya, kayak interval, latihan speed seperti itu. Ini enak banget, aku kasih 7,5. Dan kataku untuk lari yang pace-nya cukup kenceng dan waktunya agak lama gitu, kayak long run dengan catatan waktu sekian, mungkin ya ada target. Ini kata aku sedikit kurang sih ya. Aku kasih rating 5. Jadi overall untuk feel aku during lari pakai sepatu ini di 6,5.
adem atau enggaknya sepatu ini. Mungkin udah kelihatan ya dari uppernya yang sangat-sangat berlubang ini. Ini enak banget lah ya, jadi di 9,5, oke? Next adalah fitting. Kalau untuk aku sendiri, ini agak sedikit sempit ya, karena ini true to size untuk di aku biasa 39. Apalagi untuk aku pakai Ortus biasanya sebelum-sebelumnya. Di ukuran segini tuh sangat-sangat aman. Tapi untuk di sepatu ini, nggak tahu kenapa feelingnya tuh agak lebih sempit, agak lebih narrow. Bikin blister ya. Jadi, mohon maaf, nggak tahu ini kenapa pakai Ortus yang ini. Aku kira bakal awal-awal aja, katanya kan untuk break-in. Sekitar 30 kilo pertama aku blister, selanjutnya itu udah nggak blister. Nah, tapi terakhir aku race di Mangkunegaran, bulan April akhir kemarin, itu blister lagi. Padahal larinya cuma 10 kilo, jadi kayaknya mungkin agak harus wide lagi, ini lebih enak sih. Dan terakhir untuk secara performance, aku kasih rating 6 untuk sepatu ini. 7,45 dengan sistem penilaian sekarang. Apakah artinya sepatu ini jadi jelek? Tidak, justru ini bagus sekali. Karena seperti kalian tahu, kami memang sangat pelit sekali dalam memberikan rating dan 7,45 hampir mencapai 7,5 ini sebenarnya sudah sangat-sangat oke ya. Kami memberikan seal of approval terhadap sepatu ini untuk kalian pakai untuk race day. Ini sangat-sangat bagus dan mumpuni sekali karena ini adalah sepatu race day dengan harga 1 juta aja. Dan yang terpenting, kalian harus note, Ortus 8 itu adalah brand yang mendengarkan kalian. Pakai sepatunya, support sepatunya, dan gue pengen nangis sih sebenarnya waktu lihat ini. Ada Ortus, 9, 10R Diles dan teman-teman yang lain sebentar lagi ini udah bisa neck to neck sama brand-brand lokal yang top yang kalian banggain itu. Dan itu dia review Ortus 8 Hypersonic 1.3 kita kali ini. Sorry guys, take us so long, tapi akhirnya muncul juga reviewnya. Sekian review dari kita. Silahkan komen, silahkan diskusi tentang sepatu ini. Tunggu review kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di Bedah Sepatu selanjutnya.